Selamat malam bagi dosen saya, Korudi, serta kawan-kawan saya. Perkenalkan, nama saya Jimmy Lee, Menkan 2042119. Pada kesempatan ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan studi kasus peran dan fungsi SIA dalam bisnis dan berbagai jenis SIA berbasis komputer, atau desktop vs cloud computing. Pertama, pergerakan kelompok saya itu ada saya sendiri, kedua Sally, yang ketiga Steve Yoni. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan table of content kami, yaitu apa akan kami jelaskan. Yang pertama itu pengertian dari SIA, yang kedua itu peran dan fungsinya. Kemudian yang ketiga itu jenis-jenis apa saja yang terdapat dalam SIA. Yang pertama yaitu, apa yang maksud dengan SIA atau sistem informasi akuntansi? SIA atau sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang digunakan oleh semua perusahaan untuk melaporkan data keuangannya sehingga dapat digunakan oleh pihak internal maupun eksternal. Terima kasih, inilah presentasi saya. Selanjutnya akan dihasilkan oleh teman saya yaitu Surya Yudi. Peran dan fungsi SIA dalam bisnis. Peran SIA dalam bisnis yaitu mengumpulkan data transaksi yang terjadi untuk diolah. SIA bisa berperan baik jika di dalamnya terdapat sistem pengendalian intern yang efektif, serta keberhasilan SIA ditentukan dari seberapa baiknya kualitas dan informasi yang diberikan. Yang pertama ada manajer. Berperan untuk membantu manajer dalam menyusun rencana keuangan perusahaan, mengevaluasi kemajuan perusahaan, serta melakukan tindakan untuk kemajuan perusahaan. Yang kedua ada investor, berperan untuk menganalisis perkembangan organisasi, yaitu melakukan penanaman modal sehingga investor melakukan analisis laporan keuangan. Yang ketiga ada instansi, berperan untuk penetapan pajak yang harus dibayar oleh suatu instansi. Yang keempat ada user, berperan untuk mengajukan kenaikan gaji, mengajukan tunjangan, dan mengetahui kemajuan perusahaan. Berikut beberapa fungsi dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah mengumpulkan semua data kegiatan bisnis perusahaan dan menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien. Selain itu, SIA juga dapat mencatat semua sumber daya yang berpengaruh terhadap usaha tersebut dan semua pihak yang terkait. Dengan fungsi ini tidak akan ada suatu hal dalam perusahaan yang tidak tercatat. Yang kedua, mengambil data yang diperlukan dari berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Data yang sudah tersimpan akan lebih mudah diambil karena setiap detail dari data sudah terekam dengan SIA. Yang ketiga, membuat dan mencatat data transaksi dengan benar ke dalam jurnal-jurnal yang diperlukan dalam proses akuntansi sesuai dengan urutan dan tanggal terjadinya transaksi. Pencatatan ini bertujuan untuk mempermudah pihak-pihak yang membutuhkan dalam pengecekan semua transaksi, sehingga jika terjadi suatu kesalahan dalam dikoreksi dengan mudah dan dapat diketahui penyebabnya dengan cepat. Yang keempat, mengubah kumpulan data menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Informasi ini berbentuk laporan keuangan baik secara manual maupun secara online yang diperlukan oleh semua pihak. Yang kelima, sebagai suatu sistem pengendali keuangan agar tidak terjadi suatu kecurangan, dengan sistem ini keuangan perusahaan dapat dilacak dengan pasti karena sistem pertanggungjawaban yang detail. Fungsi ini dapat menjaga aset perusahaan dan mengurangi resiko untuk penggelapan aset oleh semua pihak terkait. Jenis sistem informasi akuntansi. Ada dua, yaitu software akuntansi desktop adalah software yang penggunaannya harus diinstal dulu ke perangkat komputer yang digunakan untuk mengelola transaksi bisnis, menangani keuangan, dan lain-lain. Dan semua data akuntansi bisnis perusahaan tersimpan dalam desktop ataupun laptop. Core Accounting adalah software akuntansi yang dijalankan secara online atau software akuntansi berbasis web. Core Accounting dapat di-host di server jarak jauh serta Azure juga dapat mengirim data ke cloud. Tempat data diproses dan dikembalikan lagi ke user yang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh dari accounting desktop dan cloud accounting. Contoh dari accounting desktop adalah Accurate. Accurate merupakan software yang digunakan untuk mempermudah pengelolaan data keuangan dengan tingkat akurasi penghitungan yang tepat. Accurate desktop memiliki 3 varian, yang ini yang pertama, Standard Edition, diperuntukkan untuk perusahaan bergerak di bidang trading, dagang, jasa, dan distributor. Yang kedua, Deluxe Edition, untuk perusahaan kontraktor, proyek umum, dan perusahaan cabang yang ingin melihat laba rugi per cabang. Yang ketiga, Enterprise Edition, diperuntukkan untuk perusahaan produksi atau manufaktur yang menggunakan standar cost. Selanjutnya, contoh dari cloud accounting adalah Xero. Xero merupakan salah satu software akuntansi khusus untuk UMKM yang memiliki beberapa fitur andalan dari berbagai bidang dengan fitur fungsi yang sudah lebih maksimal. Berikut saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari Accurate. Kelebihan Accurate yang pertama, sesuai dengan PSAK dan ketentuan perpajakan Indonesia, serta tersedianya fitur tax report seperti PPNI dan PPNO. Transaksinya secara real time, jika terdapat kesalahan dalam penginputan dapat direvisi. Yang ketiga, cocok digunakan untuk perusahaan multi company. Kekurangan dari Accurate adalah tidak bisa dikostum, di mana ketika kita tidak dapat menambah lagi modul-modul yang tidak ada di Accurate. Yang bisa kita lakukan hanya memanfaatkan semua modul yang ada sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, tidak mencakup seluruh operasional perusahaan. Dengan fungsinya sebagai software akuntansi, maka Accurate hanya dapat digunakan untuk bagian-bagian terkait langsung dengan accounting. Yang ketiga, tidak dapat menampung terlalu banyak data dan transaksi. Salah satu yang dikeluhkan oleh pengguna Accurate adalah jika data yang ada di dalam satu data tersebut sudah terlalu banyak, maka bisa jadi ketika kita membuka data tersebut, kita perlu menunggu beberapa detik atau bahkan menit sehingga baru terbuka data tersebut. Dengan banyaknya data dan transaksi, maka perusahaan wajib melakukan cut-off data tahunan untuk menjaga agar akses data tersebut tidak lemot.
Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari Xero. Kelebihan Xero yang pertama, cocok digunakan untuk UMKM karena harganya relatif lebih murah. Yang kedua, dapat secara otomatis melacak keuntungan dan kerugian dalam berbagai jenis mata uang. Yang ketiga, sistem rekonsiliasi kompleks dan detail. Keempat, tracking presiden dan biaya difasilitasi dengan baik. Kekurangan dari Xero yang pertama, tidak memiliki fitur obrolan dan telepon. Aplikasi untuk perangkat seluler yang masih perlu ditingkatkan. Yang ketiga, harus terakses dengan jaringan atau online. Sekian presentasi di kelompok kami. Jika terdapat kesalahan dalam presentasi dan pengucapan, mohon dimaafkan dan terima kasih.